Ya jaga wudu. Ketika Nabi kita mengatakan 3 perkara ini, kafarat wa darajat, menjaga salat 5 waktu berjamaah, kemudian menunggu waktu salat, kemudian apa? Menjaga wudu, maka Allah berfirman. Ini. Allah berfirman, ini hadis qudsi. Apa kata Allah? Man fa'ala dzalika asa bi khairin wa mata bi khairin. Ini firman Allah. Allah bilang barang siapa yang mengerjakan 3 perkara itu, dia menjaga salat berjamaah. Ya, bagi kaum ibu-ibu, mungkin kalau nggak bisa ke masjid, maka ibu-ibu minimal salat tepat waktu di rumah, tepat waktu. Dia jaga salat berjamaah, kemudian dia tunggu waktu salat, dan kemudian dia sempurnakan wudunya. Maka apa kata Allah? Man fa'ala dzalika, barang siapa yang mengerjakan hal yang demikian, asya bi khairin wa mata bi khairin, maka dia akan hidup dalam kebaikan dan dia akan dimatikan dalam kebaikan. Masya Allah. Maka orang yang rajin ke masjid, Pak, ini dalil sahih yang mengatakan yang rajin ke masjid, insya Allah dijanjikan oleh Allah dia akan dapatkan husnul khatimah. Yang rajin ke masjid, ini janji Allah. Apa bunyinya? Asya bi khairin wa mata bi khairin. Kalau kalian jaga amalan ini, kalian akan hidup dalam kebaikan dan dimatikan dalam kebaikan, diwafatkan dalam kebaikan. Dapatkan husnul khatimah dia. Maka yang rajin ke masjid, insya Allah akan mendapatkan husnul khatimah. Jaga kehidupan ini. Rajin ke masjid. Ya. Kadang kita, banyak jemaah ini kadang baperan gitu, tersinggung sedikit, nggak pernah lagi ke masjid. Nah ini apa-apaan ini? Ya, lihat janji Allah. Kalau kemudian kita tersinggung, itu urusan kita dengan manusia. Urusan kita dengan manusia. Tapi urusan dengan Allah, jangan sampai kita nggak pernah datang lagi ke rumahnya. Ini rumah Allah, ini bukan rumah, ya, bukan rumah orang-orang tertentu. Ini rumah Allah. Ya, ini tempat terbaik bagi kaum muslimin. Ya, kalau antum pernah melihat tempat yang indah, gedung yang mewah, tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan dan keberkahan tempat ini. Jangan pernah tinggalkan rumah Allah. Karena datang ke masjid ini menentukan akhir kehidupan kita. Ya, banyak orang kadang-kadang karena saking enaknya hidup lupa mikirin mati yang enak. Karena dia menikmati enaknya hidup, lupa mikirin mati yang enak. Gimana caranya mati yang enak? Datang ke masjid supaya dikasih husnul khatimah. Ya. Ya, mati yang enak itu maksudnya bukan berarti kita tidak merasakan sakit ya. Sakratul maut itu tetap menyakitkan. Tapi mati yang enak itu adalah mati dalam keridhaan Allah. Allah ridha, diterima ruhnya oleh penduduk langit. Dan Allah katakan di firman-Nya, fa amma min khati'atihi, ya, fa amma min khati'ati, adapun semua kesalahannya di hadapan Allah, kal yaumi waladathu ummuhu, maka dia ibarat seorang bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, dimaafkan oleh Allah. Masya Allah, kehidupan ini hanya sementara, ya, maka manfaatkan Pak, rajin ke masjid, rajin. Apa mau kita cari di dunia ini, Pak? Ada seorang pedagang luar biasa, dia giat kerja di pasar, berniaga. Ya, sampai dia lupa dengan sholat. Ya, sholatnya mepet terus. Didatangi oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kata dia, wahai pedagang, berapa gajimu? Berapa gajimu sehingga engkau dengan mudah meninggalkan sholat? Jika engkau meninggal sekarang ini, apa yang engkau bawa? Perniagaan dunia yang megah ini akan engkau tinggalkan. Masya Allah, kehidupan ini hanya sementara, Pak. Sementara orang hidup ini. Kita kalau udah meninggal dunia, kita bertemu dengan alam kubur kita. Nanti kita berjumpa dengan akhirat. Akhirat itu lama, Pak. Inna yawman min 'indi rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Jangankan akhirat, Pak. Kuburan. Kuburan itu belum akhirat. Kan orang hidup di 4 alam. Alam apa? Alam rahim, alam dunia. Sekarang kita ada di alam dunia. Nanti alam kubur. Alam kubur masih di dunia, Pak. Baru alam akhirat. Kuburan itu ibarat rest area. Mampir dulu. Sejenak. Tapi mampir sejenaknya alam kubur dalam ijma' ulama akidah dikatakan
orang itu di kuburannya itu lebih lama daripada dia hidup di dunia. Ya. Jadi walaupun itu rest area, tapi lebih lama daripada di dunia. Coba kita simak Pak. Imam Asy-Syafi'i, ulama kita rahimahullahu taala. Imam Asy-Syafi'i itu beliau meninggal di tanggal 19 Januari di tahun 820 Masehi. 820 Masehi meninggal. Meninggal di usia 54 tahun. Singkat usianya, pendek usianya, 54 tahun dia baru meninggal dunia. Ya, Masya Allah. Sekarang 2025 nih, 820 Masehi beliau meninggal dunia. Berarti beliau sudah berada di alam kuburnya sekitar 1205 tahun kurang lebih. Hidupnya di dunia cuma 54 tahun. Tapi sekarang beliau sudah menetap di alam kuburnya 1205 tahun. Coba untuk perbandingan, ini baru kuburan. Kita belum bandingin dunia dengan akhirat. Ini baru kuburan ini. Masih di dunia ini. Imam An-Nawawi. Hari ini kita menikmati karyanya. Ada Arba'in Nawawi, ada Riyadhus Shalihin, ada Muhadzab, ada Syarah Sahih Muslim. Karya beliau sangat banyak. Meninggal Pak di usia 45 tahun. Muda Pak. Dan belum sempat menikah. Ya, bukan nggak mau menikah, belum sempat menikah. Belum sempat. Insyaallah. Meninggal di tahun 1277 Masehi. Beliau adalah ulama yang populer dalam mazhab Syafi'i, ulama nomor 1 dalam mazhab Syafi'i, ya. Sebelum Imam Ar-Rafi'i, ulama besar itu. 1277 dia meninggal dunia, Pak. Berarti beliau sudah berada di alam kuburnya, berarti sekitar 748 tahun. 700 tahun lebih, Pak. Usianya di dunia cuma berapa? 54 tahun. Ya Allah. Hah? Siapa lagi? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu, Pak, kitabnya menjadi kitab yang terbaik hari ini setelah Al-Quranul Karim karena berisi hadis-hadis yang sahih. Imam Bukhari meninggal di usia 62 tahun. Meninggalnya di tahun 850 Masehi. Berarti belum berada di alam kuburnya sekarang pada 2025 itu sudah berada sekitar berapa itu? 1175 kurang lebih. 1000 tahun lebih. 1175 tahun belum berada di alam kuburnya. Masya Allah. Kita nih sekarang kita akan menyusul mereka. Maka kehidupan ini singkat. Bukankah dulu setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, si fulan masih sholat di sini, si fulan masih sholat di sini, si fulan masih duduk di pojok sana, si fulan masih ada di sana. Hari ini kemana mereka? Sebagai mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan menyusul mereka. Hidup ini singkat. Ya. Ini sekarang 2000 berapa? 2025. 2050 Pak, sebentar lagi itu Pak, nggak lama itu 2050. Pertanyaannya 2050 itu masih ada nggak kita di muka bumi ini? Nggak lama itu 2050 itu Pak. Ya, tapi masih ada nggak kita di muka bumi ini? Wallahu a'lam. Mungkin sebagian kita sudah berada di alam kuburnya nih ketika itu. Ya. Maka ingat ikhwani fiddin, hidup ini tidak berlama-lama. Seterkenal apapun kita, siapa kita, seterkenal apapun kita, kisah tentang kita ini Pak, ini hanya akan menjadi kisah yang akan hilang seiring dengan pergantian zaman. Saya mau tanya, mungkin kalau antum disuruh cerita tentang diri antum Pak, wah kita tahu kisah tentang kita dulu, kita mandi di sungai, lari-lari di sawah, kita bisa cerita tentang diri kita. Coba sekarang ceritakan kisah tentang bapak kita. Kita tahu kisah tentang bapak kita, Pak. Ustaz, bapak saya, ayah kita, saya begini-begini. Kita tahu kisah tentang bapak kita. Disuruh kita berkisah tentang kakek kita. Kita tahu kisah tentang kakek kita. Wah, dulu kakek saya tokoh di masyarakat, macam. Kita tahu kisah tentang kakek kita. Sekarang coba antum kisah sekarang, berkisahlah tentang kisah kakek dari kakek kita. Ya Allah, buru-buru kisahnya, namanya aja nggak tahu siapa ya namanya. Sebagian besar nggak tahu. Kisah kakek dari kakek kita. Kita Pak sekarang nih, seterkenal apapun kita, kisah tentang kita akan hilang seperti hilangnya kisah tentang mereka. Zaman akan bertukar dan orang tidak akan mengenal kita. Di mana kita di saat itu? Di alam kubur kita.
Hidup ini singkat, singkat hidup ini. Lihat antum sekarang, kita yang udah punya anak, anak kita yang udah kuliah, yang udah menikah, baru kemarin tuh perasaannya kita antar dia ke sekolah, dia masih SD, kita antarin ke sekolah, kita jemput, kita kasih makanan. Baru kemarin tuh kita antar jemput dia, sekarang udah kuliah dia, udah menikah dia. Singkat hidup ini, ikhwan. Singkat hidup ini. Maka istiqamah. Ini zaman penuh dengan kerusakan. Nabi kita yang bilang, kalau para ahli yang bilang antum bisa protes, tapi Nabi kita yang bilang, kata Nabi kita, semakin zaman ini bertambah, kerusakan akan makin terjadi. Dan kerusakan ini akan terus tergiring, nanti muncullah nanti huru hara akhir zaman. Ya, ini menggiring sebenarnya kepada huru hara akhir zaman. Ya, nanti kemudian Dajjal muncul, Imam Mahdi muncul, Nabi Isa turun, itu akan seiring dengan zaman itu akan terjadi nanti. Dan kita akan giring ke sana. Ini hadis sahih. Karena kita tidak boleh kita bicara tentang akhir zaman, jadi kita wajib mendatangkan dalil yang sahih. Nggak bisa pakai ilmu cocok logi gitu ya. Asal cocok disampaikan, tidak bisa. Tapi wajib pakai dalil. Ini kaidah. Nah, maka ikhwani fiddin, maka mari kita menjaga amalan-amalan kita. Ya. Rajin ke masjid ya. Orang-orang yang rajin ke masjid dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersabar. Ketaatan ini butuh kesabaran. Surga itu adalah jalan yang penuh dengan kesabaran. Ibadah yang istiqomah itu butuh kesabaran. Karena cara kita hidup menentukan cara kita mati. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, kata beliau ketika beliau menafsirkan surat Ali Imran ayat 102, satu ayat yang dibaca oleh setiap khatib Jumat ketika naik di atas mimbar dakwah mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian muslim. Maka kata Imam Ibnu Katsir, kata beliau, man asya bi syai'in famata alaihi. Barang siapa yang hidup dengan sesuatu, maka dia akan mati di atasnya. Maka hiduplah dalam kebaikan, istiqamah agar kita mati dalam kebaikan. Ingat ikhwan fillah, pesan Allah apa tadi? Dia diskusi. Yang rajin ke masjid, insya Allah dia akan dapatkan husnul khatimah. Jangan tinggalkan masjid, minimal 5 waktu jaga di masjid. Kalau kita kemudian terjadi masalah antar kita pribadi, mungkin udah. Dia kan itu masalah. Hidup memang rangkaian dari masalah. Tapi jangan sampai gara-gara masalah pribadi kita nggak pernah datang ke rumah Allah. Ini musibah terbesar. Kita akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Kita lanjut dengan tanya